dari kelompok 5 3A1 yang dimana kami telah melaksanakan praktikum ilmu produksi ternak perah di Sandongan, Kecamatan Lingsar, yang dimana kami telah melaksanakan 7 acara. Acara pertama adalah pembersihan kandang. Acara kedua mencatat suhu dan kelembapan kandang. Acara 3 pemberian tanda pada ternak. Acara 4 penentuan umur. Acara 5 pemberian pakan. Acara 6 penilaian kualitatif dan kuantitatif. Acara 7 adalah penilaian BCS dan grade. Pembersihan kandang merupakan salah satu kegiatan penting dalam manajemen pemeliharaan ternak, khususnya pada sistem pemeliharaan intensif. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah kebersihan lingkungan kandang agar kesehatan, kenyamanan, dan produktivitas kambing tetap terjaga. Kegiatan pembersihan dilakukan secara rutin minimal 1 kali setiap hari dengan cara mengeluarkan kotoran dan sisa pakan dari dalam kandang. Setelah itu, lantai kandang disiram menggunakan air bersih, kemudian dikeringkan agar tidak menimbulkan kelembapan berlebih yang dapat menyebabkan penyakit. Dengan menjaga kebersihan kandang secara teratur, kesehatan ternak dapat dipertahankan, risiko penyakit dapat diminimalkan, dan hasil produksi baik susu maupun daging akan tetap optimal. Suhu kandang harus dijaga agar tetap stabil sesuai kebutuhan ternak. Biasanya berkisar antara 25-30 derajat Celcius. Kelembaban ideal berada pada kisaran 60-70% untuk menjaga kenyamanan dan kesehatan hewan. Pengaturan suhu dan kelembaban yang tepat membantu mencegah stres serta pertumbuhan penyakit di dalam kandang. Untuk menghitung suhu dan kelembaban menggunakan rumus ITH, yang dimana ITH sama dengan 1,8 kali suhu kurang 1 kurang kelembaban bagi 100 kali suhu kurang 14,3 tambah 32. Pada pagi hari adalah 81,26. Pada siang hari adalah 86,912. Dan terakhir pada sore hari adalah 72,625. Pemasangan nektek merupakan salah satu metode penandaan pada ternak yang dilakukan dengan cara memasang label atau kartu identitas di bagian leher hewan ternak menggunakan tali atau pita khusus. Nektek berisi nomor identitas atau kode peternakan yang digunakan untuk mempermudah proses identifikasi, pencatatan data, serta pemantauan kesehatan dan produktivitas pada ternak. Penentuan umur ternak penting untuk mengetahui tahap pertumbuhan, produktivitas, dan nilai ekonominya. Umur ternak biasanya ditentukan melalui pemeriksaan gigi, catatan kelahiran, serta pengamatan fisik seperti ukuran tubuh dan kondisi tanduk. Kita di sini melakukannya dengan cara pemeriksaan gigi. Nah, jadi dengan mengetahui umur secara tepat, peternak dapat mengatur waktu pemeliharaan, perkawinan, dan pemotongan secara lebih efisien. Halo teman-teman, pada materi kali ini kita akan membahas tentang pemberian pakan dan minum bagi ternak. Pemberian pakan dan air minum merupakan faktor penting dalam keberhasilan usaha peternakan, karena keduanya berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan, produksi, dan kesehatan ternak. Apa sih pentingnya pakan bagi hewan ternak? Pentingnya pakan bagi hewan ternak yaitu sebagai sumber utama energi dan nutrisi yang dibutuhkan ternak untuk hidup, tumbuh, dan berproduksi. Kualitas pakan harus disesuaikan dengan jenis, umur, dan tujuan pemeliharaan ternak. Misalnya, pakan untuk ternak pedaging harus tinggi energi dan protein, sedangkan pakan untuk hewan ternak perah lebih banyak mengandung mineral dan vitamin. Yang pertama, pentingnya pakan. Yang kedua, jenis pakan. Secara umum, pakan dibagi menjadi 2, yaitu pakan hijauan dan pakan konsentrat. Hijauan berasal dari rumput, daun-daunan, atau limbah pertanian, sedangkan konsentrat berasal dari bahan biji-bijian seperti jagung, dedak, atau bungkil kedelai. Kombinasi keduanya akan membantu memenuhi kebutuhan gizi ternak secara seimbang. Yang ketiga, waktu dan cara pemberian pakan. Nah, pakan sebaiknya diberikan secara teratur, baik dari segi jumlah maupun waktunya.
Pemberian pakan dilakukan 2-3 kali sehari tergantung jenis ternak. Pastikan pakan dalam keadaan bersih, tidak basi, dan bebas dari racun agar ternak tidak mengalami gangguan pencernaan. Yang keempat, pemberian air minum. Selain pakan, air minum juga sangat penting bagi ternak. Air berfungsi untuk melancarkan pencernaan, mengatur suhu tubuh, dan membantu proses metabolisme. Pastikan ternak mendapatkan air bersih dan cukup setiap harinya, terutama saat cuaca panas atau setelah ternak beraktivitas. Nah, yang terakhir atau yang kelima adalah kesimpulan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pemberian pakan dan minum yang baik dan teratur akan mendukung pertumbuhan optimal dan menjaga kesehatan ternak. Ingat, ternak yang sehat dan terawat dengan baik akan menghasilkan produktivitas yang tinggi dan keuntungan maksimal bagi peternak. Penilaian kuantitatif bagian tubuh yang diukur pada kambing perah. Panjang badan dari bahu tulang skapula ke tulang duduk pin bone. Lingkar dada mengelilingi dada tepat di belakang siku depan. Lebar dada diukur secara horizontal antara sisi dada kanan dan kiri. Lebar pinggul diukur antara tulang pinggul kanan dan kiri. Tinggi badan dari permukaan tanah ke puncak bahu skapula. Panjang kepala dari ujung hidung moncong sampai belakang kepala. Lebar kepala jarak antara sisi kanan dan kiri dahi. Cembung muka jarak antara pangkal hidung ke bagian tengah dahi. Panjang rahang bawah dari ujung dagu sampai bawah telinga. Panjang telinga dari pangkal telinga ke ujung daun telinga. Lebar telinga diukur dari sisi atas ke bawah daun telinga. Panjang tanduk dari pangkal sampai ujung tanduk. Panjang bulu rewas dari pangkal tubuh bulu sampai ujung bulu rewas. Panjang kaki depan dari sendi bahu sampai ujung kuku kaki depan. Panjang kaki belakang dari sendi panggul sampai ujung kuku kaki belakang. Lingkar ambing mengelilingi ambing kambing betina. Adapun yang akan dinilai pada sifat kualitatif yaitu warna bulu, tanduk, telinga, postur, badan, kaki, bulu rewos, ambing, dan ekor. Cara ketujuh yaitu Body Condition Score atau biasa dikenal dengan BCS, di mana acara ini merupakan suatu metode penilaian dengan cara pengamatan serta perabaan untuk mengetahui status nutrisi. Dilihat pada lemak tubuh bagian tertentu pada ternak perah. Skala penilaian BCS ini menggunakan skor 1 sampai dengan 5. Nilai ideal BCS yaitu di angka 3. Jika nilai BCS di bawah 3, maka akan mempengaruhi produksi susu yang tidak optimal. Dan jika BCS di atas 3, maka lapisan lemak pada tubuh menumpuk dan mengganggu aktivitas produksi susu. BCS juga bisa menentukan grade yang dimana grade itu sendiri merupakan indikator penting yang mencerminkan visual tubuh pada ternak perah. Tujuan dari BCS ini untuk mengetahui cara melakukan penilaian body condition score dan grade pada indikator kesehatan. Sekian dari video kelompok kami dan terima kasih.